pada tanggal 9 Agustus nanti, kita akan menikmati sebuah bulan purnama di zodiak Aquarius, tepatnya pada 16 derajat Aquarius. Ya, bulan purnama ini adalah kulminasi secara astrologi, ini adalah kulminasi atau puncak dari pencapaian yang sudah kita bisa lihat atau bisa kita rasakan dari bulan baru atau bulan muda di Aquarius yang terjadi pada bulan Januari kemarin atau 6 bulan yang lalu. Nah, jadi apa yang kita mulai lakukan di bulan baru atau bulan muda di Aquarius bulan Januari kemarin, hasilnya sudah bisa kita nikmati, kita lihat, kita rasakan di bulan purnama di Aquarius tanggal 9 Agustus nanti di 16 derajat Aquarius. Bulan purnama ini cukup sepi dari support. Memang ada support dari Saturnus, Neptunus di Aries, Uranus di Gemini, bahkan planet Mars di Libra. Tapi support itu tidak exact atau tidak secara derajat, tapi lebih ke support secara zodiak dan secara elemen. Jadi beberapa orang mungkin bisa merasakan, tapi support itu baru bisa terasa, betul-betul terasa terhadap energi bulan purnama ini kalau memang exact atau berada dalam lebih kurang 5 derajat dari bulan purnama di Aquarius ini. Jadi cukup sepi. Jadi bulan purnama ini seperti sedang berdiri sendiri energinya. Walaupun begitu, bulan purnama di Aquarius ini tetap penting karena setiap pergerakan bulan atau setiap fase bulan itu penting, ya, baik secara astrologi maupun astronomi. Jadi bulan purnama di Aquarius ini akan menjadi kulminasi atau puncak dari usaha kita yang telah kita mulai 6 bulan yang lalu. Nah, apa efeknya terhadap 12 zodiak? Mari kita bahas efeknya terhadap seluruh 12 zodiak. Oke, untuk zodiak pertama kita akan beralih ke Aries rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi mereka yang memiliki Aries rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari atau memberikan energi iluminasi untuk rumah atau divisi ke-11. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, social media. Ini juga berkaitan dengan harapan dan impian kita serta apa yang ingin kita lakukan dalam jangka panjang. Nah, bagi Aries rising, rumah ke-11 ini energinya akan disinari. Jadi hal-hal apapun yang telah Anda lakukan berkaitan dengan rumah atau divisi ke-11, contohnya berkaitan dengan pertemanan atau sosial media atau proyek apapun yang berkaitan dengan rumah atau divisi ini, hasilnya akan terlihat sekarang. Karena bulan baru di Aquarius itu terjadi awal tahun, Januari, sementara sekarang adalah bulan purnama, 6 bulan kemudian, jadi lebih kurang kulminasinya. Apa yang sudah Anda lakukan, hasilnya akan terlihat sekarang. Dan apa yang bisa dirubah untuk memperbaikinya, bisa terlihat sekarang. Nah, karena bulan purnama di Aquarius ini memiliki aspek atau tidak memiliki hubungan harmonis atau hubungan apapun dengan planet lain, jadi energi bulan purnama ini sedikit terisolasi. Nah, untuk itu dalam astrologi kita menyarankan untuk melihat penguasa dari bulan purnama ini, yaitu Aquarius, penguasanya adalah Uranus. Nah, planet Uranus itu berada di zodiak Gemini saat ini, ya, dan di saat bulan purnama. Itu artinya bagi Aries rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ketiga. Jadi kemungkinan akan terjadi kejutan atau bisa ada kejutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ketiga yang berhubungan dengan bulan purnama ini. Rumah atau divisi ketiga itu adalah adik-beradik Anda, komunikasi, skills, kendaraan Anda, gadget Anda, dan sebagainya. Jadi intinya komunikasi. Jadi bagi Aries rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-11 Anda berkaitan dengan pertemanan, tapi kejutan kemungkinan datang dari juga kemungkinan bisa datang dari penguasanya, yaitu Uranus yang berada di rumah atau divisi ketiga berkaitan dengan komunikasi. Oke, untuk zodiak atau rising sign kedua, kita akan beralih ke Taurus rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi mereka yang memiliki Taurus rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir, public image kita. Jadi jika kita memang orang yang ingin dilihat atau dipandang orang lain, status, nah ini adalah rumah ke-10. Bulan purnama ini akan menyinari hal tersebut. Jadi hal-hal apa yang telah Anda upayakan dalam hal karir Anda atau status Anda sejak bulan baru di Aquarius awal tahun, hasilnya akan terlihat sekarang. Nah, karena bulan purnama di Aquarius ini sedikit terisolasi, karena tidak memiliki hubungan apapun dengan planet lain, maka kita juga harus melihat penguasa dari bulan purnama ini, yaitu Aquarius. Penguasanya adalah planet Uranus. Nah, bagi Taurus rising, planet Uranus itu ada di zodiak Gemini,
Gemini ini adalah zodiak. Gemini ini bagi Taurus berada di rumah atau divisi kedua. Jadi bagi Gemini, bagi Taurus rising, kemungkinan kejutan bisa datang dari hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Karena ini berkaitan dengan karir bulan purnama, tapi penguasanya ada di rumah kedua Gemini, yaitu dalam hal keuangan. Jadi keuangan Anda mungkin bisa mendapatkan kejutan, baik itu baik maupun yang kurang baik. Tapi yang jelas, karir Anda akan menjadi fokus dalam bulan purnama ini, dan keuangan Anda juga bisa menjadi fokus dari bulan purnama ini atau berhubungan dengan bulan purnama ini, karena energinya juga berkaitan dengan keuangan. Oke, untuk zodiak atau rising sign ketiga, kita akan beralih ke rising sign Gemini, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari rumah ke-9 Anda, rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, adventure, visa, luar negeri, berkaitan juga dengan pendidikan tinggi Anda, berkaitan juga dengan optimisme Anda, filosofi hidup. Ini juga berkaitan dengan agama dan dunia publikasi. Nah, hal-hal ini bisa disinari, energinya bisa disinari oleh bulan purnama ini dan mengekspos. Artinya, jika Anda setelah melakukan sesuatu berkaitan dengan hal yang sebut tadi, berkaitan dengan rumah atau divisi ke-9, contohnya traveling, visa, atau mau menulis buku contohnya ya, jika Anda sudah melakukan hal tersebut sejak bulan baru di Aquarius awal tahun, maka hasilnya bisa terlihat sekarang. Dan jika hasilnya bagus, Anda bisa melanjutkan. Jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan Anda bisa merubahnya, sehingga Anda bisa memanifest dengan lebih efektif. Nah, karena bulan purnama di Aquarius ini tidak memiliki aspek apapun yang major ya, dengan planet lain, maka kita harus melihat penguasanya. Penguasa Aquarius itu adalah Uranus. Bagi Gemini rising, Uranus itu ada di rumah pertama Anda, karena Uranus sekarang sedang berada di Gemini. Jadi, hal yang tidak terduga bisa terjadi di diri Anda sendiri. Jadi, keputusan Anda, kepribadian Anda. Jadi, apapun keputusan yang Anda ambil, ya kan, bisa mengaktifasi atau mungkin bisa bertolak belakang dengan energi dari bulan purnama ini. Karena penguasanya ada di rumah pertama, diri Anda. Jadi semuanya tergantung keputusan Anda. Jadi apapun hal yang disinari oleh bulan purnama ini, dalam hal rumah atau divisi ke-9, maka keputusan apakah Anda ingin melanjuti atau tidak ada di tangan Anda sendiri. Karena penguasa dari bulan purnama ini ada di zodiak Gemini, yaitu rumah pertama Anda. Oke, untuk zodiak atau rising sign keempat, kita akan beralih ke Cancer rising. Yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi mereka yang memiliki Cancer rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari rumah atau divisi ke-8 Anda. Ini berkaitan dengan seks, transformasi, keintiman, uang orang lain, investasi, saham, asuransi, warisan. Ini juga berkaitan dengan hal-hal tabu. Ini juga berkaitan dengan hal-hal yang kita simpan, rahasia. Ini juga berkaitan dengan transformasi, jadi perubahan total kita. Ini juga berkaitan dengan kematian, baik itu kematian secara fisik maupun kematian dalam hal kita berubah total, luar dalam. Nah, hal-hal ini akan disinari oleh bulan purnama di Aquarius ini. Ini adalah hal-hal yang memang kita tidak biasa berbicara atau memikirkan setiap hari. Karena ini dalam astrologi, rumah ke-8 itu adalah rumah yang identik dengan kegelapan. Bukan kegelapan dalam hal jelek, tapi memang subjek dari rumah ke-8 ini sering tidak dipikirkan oleh orang lain secara sering atau secara terus-menerus. Nah, tapi hal baik dari rumah ke-8 ini adalah Anda bisa berubah di sini. Ini rumah juga berkaitan dengan psikologi, dan ini juga rumah uang. Jadi jika Anda orang yang suka berinvestasi, bulan purnama ini bisa membantu. Tapi tentu saja berkaitan dengan chart Anda. Anda harus lihat chart Anda sendiri secara pribadi dan harus melakukan riset. Nah, penguasa dari bulan purnama ini adalah Uranus. Uranus bagi Cancer rising itu ada di rumah atau divisi ke-12 Anda. Ya kan, karena bagi Cancer rising, Gemini, tempat Uranus berada, ada di rumah ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi, karena bulan purnama ini tidak memiliki aspek apa-apa dengan planet lain, kita harus melihat Uranus di situ. Nah, karena Uranus ada di rumah yang berkaitan dengan kesehatan mental, dan rumah ke-8 tempat bulan purnama ini terjadi juga berkaitan dengan psikologi, maka fokus pada kesehatan mental Anda dulu. Itu yang terpenting. Jadi, pay attention ke kesehatan mental Anda, psikologi Anda, dan jika memang Anda ingin melakukan investasi, karena energi bulan purnama ini bisa membawa Anda ke arah sana, lakukan riset. Tapi yang jelas, fokuskan pada kesehatan mental Anda dulu. Nah, untuk zodiak 5, kita akan beralih ke Leo rising, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki
matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi mereka yang memiliki Leo rising, bulan purnama di Aquarius ini akan menyinari rumah atau divisi ketujuh Anda. Ini berkaitan dengan pernikahan, relationship, partner bisnis, kontrak. Jika Anda seorang pengusaha, ini adalah pelanggan Anda. Jika Anda seorang yang bekerja di dunia entertainment, ini adalah penggemar Anda. Dah, bulan purnama ini akan menyinari hal-hal tersebut. Mungkin Anda akan menambah penggemar baru, atau Anda akan berkenalan dengan orang baru, atau partner bisnis Anda bertambah. Tapi ingat, karena bulan purnama ini tidak memiliki aspek apa-apa dengan planet lain, jadi energinya sedikit terisolasi. Nah, kita harus melihat penguasanya. Kunci untuk mengunlock atau membuka bulan purnama ini ada di penguasanya, yaitu Uranus. Planet Uranus itu ada di zodiak Gemini. Bagi Anda Leo rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-11 berkaitan dengan teman, networking, social media. Jadi kemungkinan teman-teman Anda bisa membantu Anda dalam hal relationship, atau social media bisa membantu Anda untuk menemukan partner bisnis atau partner kehidupan yang baru. Jadi harap diperhatikan itu. Nah, untuk zodiak atau rising sign ke-6, kita akan beralih ke Virgo rising yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Nah, bagi Virgo rising, bulan baru, bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, kegiatan sehari-hari, detail kerja Anda, detail kehidupan Anda sehari-hari, detail tentang, ini juga berkaitan dengan hutang ya, dan juga binatang peliharaan. Pokoknya rumah ke-6 ini adalah rumah atau divisi di mana kita memperbaiki sesuatu jadi lebih baik, termasuk kesehatan. Nah, bulan purnama di Aquarius ini akan mengekspos atau meng-highlight hal tersebut. Jadi jika kita memiliki kesehatan yang kurang, bulan purnama ini akan menunjukkan pada kita kemana harus kita melangkah. Jika memang kita ada sesuatu yang kurang, yang kita tidak serak dalam hal pekerjaan, detail dari karir, ini juga bisa terekspos dalam bulan purnama ini. Nah, karena penguasa bulan purnama ini adalah planet Uranus di Gemini, bagi Anda Virgo rising ini lebih penting lagi. Kenapa? Karena Gemini itu ada di rumah atau ke-10, di rumah atau divisi ke-10 Anda. Jadi karir Anda itu juga bisa terdampak oleh bulan purnama di Aquarius ini. Karena bulan purnama di Aquarius ini meng-highlight rumah ke-6 Anda berkaitan dengan kerja, dan penguasanya Uranus ada di rumah ke-10 Anda berkaitan dengan karir. Jadi saling berhubungan. Jadi harap diperhatikan. Oke, untuk zodiak atau rising sign ke-7, kita akan beralih ke Libra rising. Paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising, bulan purnama di Aquarius ini akan meng-highlight rumah atau divisi kelima. Ini adalah salah satu rumah atau divisi beruntung. Karena ini berkaitan dengan cinta, romantisme, kebahagiaan, hobi, juga berkaitan dengan anak-anak. Ini juga berkaitan dengan gambling, judi, dan jika Anda memang ingin menjadi penguasa atau entrepreneur, pengusaha atau entrepreneur, ini juga bisa dilihat dari rumah atau divisi kelima. Ingin usaha sendiri, nah rumah atau divisi kelima. Nah, karena bulan purnama di Aquarius ini meng-highlight hal-hal tersebut, namun karena tidak memiliki aspek apa-apa yang berarti dengan planet lain, maka kita juga harus melihat penguasanya. Penguasa dari bulan purnama ini ada di Gemini, yaitu di rumah atau divisi ke-9. Uranus ada di Gemini. Bagi Libra rising, Uranus sekarang berada di rumah atau divisi ke-9. Berkaitan dengan agama, pola pikir, traveling. Jadi hal-hal tersebut mungkin bisa menginspirasi Anda untuk mengambil sesuatu, langkah yang baru, atau langkah yang sudah seharusnya diambil dalam hal rumah kelima. Contohnya begini, bulan purnama ini akan menunjukkan siapa orang yang merupakan cinta sejati Anda. Tapi Anda bingung, karena memang bulan purnama ini energinya sedikit terisolasi. Nah, lihat dari rumah atau divisi ke-9, berkaitan dengan pola pikir, optimisme, filsafat hidup, agama. Mungkin Anda bisa berdoa, atau Anda mungkin bisa merubah pola pikir Anda, sehingga ada sesuatu baru yang bisa Anda dapatkan dari bulan purnama ini. Seperti itu. Nah, untuk zodiak atau rising sign ke-8, kita akan beralih ke Scorpio rising yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Nah, bagi Scorpio rising, bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-4. Ini berkaitan dengan keluarga, rumah, properti, ibu Anda, dan fondasi emosi Anda. Semua hal itu akan ter-highlight atau terekspos oleh bulan purnama ini, sehingga Anda bisa mengambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan energi ini. Nah, tetapi karena bulan purnama ini sedikit terisolasi dalam hal energi, karena tidak memiliki aspek apapun dengan planet lain, baik itu aspek positif maupun negatif, nah kita harus melihat
rulernya atau penguasa atau kuncinya, yaitu Uranus yang ada di zodiak Gemini. Nah, Uranus yang ada di zodiak Gemini bagi Scorpio rising itu ada di rumah atau divisi ke-8 Anda. Ya kan? Artinya penguasa dari bulan purnama ini ada di rumah atau divisi yang gelap, yaitu rumah atau divisi yang berkaitan dengan investasi, uang orang lain, seks, keintiman, kematian, transformasi, krisis, ilmu hitam, sihir, pokoknya hal-hal yang sering kita anggap gelap atau tabu. Nah, saya sarankan bagi Scorpio rising, pay attention, perhatikan emosi Anda ketika bulan purnama ini. Ya kan? Jika emosi Anda mengarah ke hal-hal negatif atau yang gelap, maka rubah itu. Karena penguasanya ada di rumah atau divisi ke-8. Tapi tidak selamanya rumah atau divisi ke-8 itu jelek. Rumah atau divisi ke-8 juga berkaitan dengan investasi, uang orang lain, uang yang sangat besar. Jadi Anda bisa menggunakan energi bulan purnama ini, menghubungkan antara keluarga Anda, rumah atau divisi ke-4, dengan investasi, rumah atau divisi ke-8. Karena penguasanya ada di Uranus di rumah atau divisi ke-8 Anda. Nah, seperti itu. Oke, untuk zodiak atau rising ke-9, kita akan beralih ke Sagittarius rising. Yang paling tepat justru bagi mereka yang memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Nah, bagi mereka yang memiliki Sagittarius rising, bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik kakak, berkaitan dengan komunikasi, ilmu, skills, gadget kita, dan kendaraan kita. Nah, hal-hal tersebut bisa di-highlight. Mungkin bulan purnama ini, contohnya begini, Anda seorang sales kendaraan. Bulan purnama di Aquarius ini akhirnya menunjukkan Anda bahwa hasil yang telah Anda lakukan sejak bulan baru di Aquarius di awal tahun, hasilnya bisa tercapai. Mungkin penjualan sales atau target sales Anda tercapai, atau lebih dari yang Anda inginkan. Nah, seperti itu. Karena rumah ketiga juga berkaitan dengan sales, pemasaran. Nah, penguasa dari bulan purnama ini, karena memang tidak memiliki aspek apapun yang berarti dengan planet lain, ada di zodiak Gemini. Bagi Anda Sagittarius rising, Gemini itu ada di rumah atau divisi Gemini itu adalah penguasa atau zodiak yang menguasai rumah atau divisi ke-7 Anda. Dan Uranus ada di situ. Penguasa dari bulan purnama ini adalah Uranus. Artinya, relationship Anda, partner bisnis Anda, pasangan Anda, mungkin bisa berdampak terhadap energi bulan purnama ini, atau mereka mungkin memainkan peran yang penting dalam menjalankan energi bulan purnama ini. Contohnya seperti ini. Anda seorang sales, marketing, rumah atau divisi ketiga, berkaitan dengan kendaraan, sales kendaraan. Nah, bulan purnama ini akan menunjukkan jalannya, atau menunjukkan hasilnya. Nah, karena penguasanya ada di rumah ke-7 itu berkaitan dengan relationship, partner business. Jadi, apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan hasil penjualan Anda, berkaitan erat dengan bagaimana Anda berhubungan dengan orang lain, partnership. Bagaimana Anda berhubungan dengan rekan bisnis Anda, partnership business. Juga berkaitan dengan kontrak, karena rumah ke-7 juga dengan kontrak. Bagaimana Anda menyampaikan kontrak tersebut kepada calon pelanggan. Ingat, rumah ke-7 juga berkaitan dengan pelanggan Anda. Nah, seperti itu. Jadi, saling berhubungan. Jadi yang jelas, bagi Anda Sagittarius rising, bulan purnama ini akan mengekspos rumah ketiga Anda berkaitan dengan komunikasi, dan akan terjadi kejutan atau energi tambahan untuk mengaktifkan bulan purnama ini dari rumah atau divisi ke-7, yaitu relationship Anda. Nah, untuk zodiak atau rising yang ke-10, kita akan beralih ke Capricorn rising. Yang paling tepat justru bagi mereka memiliki bulan di Capricorn atau matahari di Capricorn. Nah, bagi Capricorn rising, bulan purnama di Aquarius ini akan mengekspos rumah atau divisi kedua, uang, sumber daya, makanan. Tapi karena bulan purnama ini aspeknya tidak memiliki aspek apa-apa yang berarti terhadap planet lain, energinya bisa terisolasi. Ya kan? Ini bulan purnama adalah kulminasi dari effort Anda sejak bulan baru di Aquarius Januari kemarin. Jadi apapun usaha Anda untuk menambah income, menambah pemasukan, menambah uang Anda, hasilnya akan terlihat sekarang lewat energi bulan purnama ini. Tapi karena energinya sedikit terisolasi, Anda juga harus melihat penguasa dari bulan purnama ini, yaitu Uranus di Gemini. Ya. Bagi Capricorn rising, Gemini itu adalah rumah atau divisi ke-6. Berkaitan dengan kerja, kesehatan, detail, ya kan, effort Anda, hutang. Jadi, jika Anda memang seorang yang sudah berusaha untuk meningkatkan pendapatan Anda, hasilnya akan terlihat di bulan purnama ini, tapi juga akan berhubungan erat dengan hal yang terjadi di rumah atau divisi ke-6 Anda. Kesehatan Anda berhubungan, hutang Anda juga bisa berhubungan, ya kan, effort Anda dalam hal kehidupan sehari-hari berhubungan. Ingat, rumah atau divisi ke-6 juga berkaitan dengan detail pekerjaan Anda.
Jadi semuanya berhubungan. Jadi bulan purnama di Aquarius ini bagi Capricorn Rising akan meng-highlight rumah atau divisi kedua Anda, yaitu uang. Penguasanya ada di rumah atau divisi keenam berkaitan dengan kerja, ya kan, berkaitan dengan hutang, berkaitan dengan detail, dan hal ini bisa berdampak pada energi bulan purnama yang berhubungan juga dengan uang. Jadi kerjaan Anda dan uang Anda saling berhubungan. Oke, untuk rising sign atau zodiak berikutnya kita akan beralih ke Aquarius rising, yang paling tepat disuruh bagi mereka yang memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Nah, bagi mereka yang memiliki Aquarius rising, bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di diri Anda sendiri. Anda adalah fokus dari bulan purnama ini. Ya kan, jadi apapun yang ingin Anda capai atau apapun yang telah Anda usahakan, hasilnya bisa terlihat sekarang. Apapun itu. Uang, apapun itu bisa terlihat sekarang. Tapi karena bulan purnama ini sedikit terisolasi, karena tidak memiliki aspek apapun dengan planet lain, kita harus melihat penguasanya, yaitu Uranus. Uranus itu bagi Aquarius rising ada di Gemini. Ya kan? Gemini itu bagi Aquarius rising ada di rumah atau divisi kelima. Berkaitan dengan kesenangan, kebahagiaan, cinta, romantisme, berkaitan dengan anak Anda, gambling, berkaitan dengan usaha Anda, gitu kan. Karena ini adalah rumah pengusaha. Jika Anda memang ingin memulai usaha sendiri, di sini dilihat. Nah, sehingga apapun usaha Anda, effort Anda yang terekspos oleh bulan purnama ini akan berhubungan erat dengan rumah atau divisi kelima. Kebahagiaan Anda, romantisme Anda, cinta Anda, hobi Anda. Begitu. Jadi mungkin Anda mengusahakan sesuatu dalam hal uang, karena bisa apa aja ya. Rumah pertama itu tergantung kita. Contohnya Anda memutuskan untuk bekerja atau ingin effort untuk menambah uang Anda. Ya kan? Nah, Anda bisa melihat itu apakah berhasil atau enggak, atau bisa membantu atau enggak dari rumah atau divisi kelima. Ini berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan bagi Anda. Ingat, bukan kadang-kadang ya, hal yang menyenangkan bagi kita bisa membawa lebih banyak uang bagi kita. Nah, seperti itu. Rumah pertama dan rumah kelima, dua-duanya teraktivasi oleh bulan purnama di Aquarius dan penguasanya Uranus. Oke, untuk zodiak atau rising yang terakhir, kita akan beralih ke Pisces rising, yang paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi mereka yang memiliki Pisces rising, bulan purnama di Aquarius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental Anda, tidur Anda, istirahat Anda. Nah, karena bulan purnama ini sedikit terisolasi, ya kan, karena tidak memiliki aspek yang major dengan planet lain, maka kita harus melihat penguasanya, yaitu Uranus. Nah, Uranus bagi Pisces rising ada di rumah atau divisi keempat Anda. Artinya keluarga Anda, ibu Anda, rumah Anda, fondasi emosi Anda. Ini juga silsilah Anda. Jadi, bulan purnama ini akan menyinari kesehatan mental Anda, dan penguasanya ada di rumah atau divisi keempat, keluarga Anda. Jadi, betul-betul jelas sekali, bulan purnama ini menghubungkan kesehatan mental dengan keluarga. Jadi harap manfaatkan energi ini. Jika Anda ingin membutuhkan waktu atau saat-saat sendiri, bulan purnama ini akan memperlihatkan itu pada Anda. Tapi karena penguasanya Uranus ada di rumah atau divisi keempat Anda, keluarga Anda juga berperan dalam hal ini. Rumah Anda berperan dalam hal ini. Jika ada ketidakseimbangan di rumah atau keluarga Anda, maka bisa berdampak pada kesehatan mental Anda. Nah, seperti itu. Bulan purnama ini betul-betul menunjukkan pada Anda untuk fokus ke kesehatan mental Anda.